Kita kembali dengan soal dari Duke Math Mid tahun 2012. Kali ini yang akan kita bahas adalah tiebreaker round, soal nomor 3. Tentukan nilai dari tan V per 7 dikali tan 2V per 7 dikali tan 3V per 7. Saya akan menggunakan formula de Moivre, yaitu untuk X elemen bilangan real dan N elemen bilangan bulat, maka berlaku cos X ditambah I sin X dipangkatkan N sama dengan cos NX ditambah I sin NX, di mana I sama dengan akar dari negatif 1. Nah, di sini akan saya ambil untuk nilai K-nya sendiri, untuk nilai X-nya sendiri sama dengan K kali V per 7, sementara N-nya sama dengan 7, di mana K merupakan elemen bilangan asli. Maka kemudian akan berlaku cos X ditambah I sin X dipangkatkan 7 akan sama dengan cos N dikali X. N-nya 7, X-nya K kali V per 7, maka cos N dikali X-nya itu akan sama dengan cos K kali V. Kemudian ditambah I sin K kali V. Nah, sekarang kita fokusnya terlebih dahulu ke ruas kanan. Di ruas kanan, ini bagian imajinernya. I dikali sin K kali V ini pasti sama dengan 0. Karena K-nya tadi bilangan asli, jadi sin K kali V-nya pasti sama dengan 0. Artinya bagian imajinernya itu pasti sama dengan 0. Nah, untuk di ruas sebelah kiri, dengan memanfaatkan binomial Newton, kita akan lihat juga bagian imajinernya. Jadi di sini ada dua bagian ya. Ini bagian bilangan realnya. Nah, yang ada I-nya di sini adalah bagian bilangan imajinernya. Nah, dari binomial Newton kita fokusnya ke bagian imajinernya saja, karena bagian imajiner di ruas kanan itu sama dengan 0. Maka di ruas kiri juga harus sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan binomial Newton, nanti kita akan tahu bagian imajiner di ruas sebelah kiri ini adalah 7 kombinasi 1 dikali cos pangkat 6X dikali I sin X, kemudian ditambah 7 kombinasi 3 dikali cos pangkat 4X dikali I sin X dipangkatkan 3, kemudian ditambah 7 kombinasi 5 dikali cos kuadrat X dikali I sin X dipangkatkan 5, kemudian ditambah 7 kombinasi 7 dikali I sin X dipangkatkan 7. Ini adalah bagian imajiner dari ruas kiri. Dan kalau kita cari, nanti kita akan ketemu bagian imajinernya itu sama dengan I dikali, kita akan punya I dikali 7 kali cos pangkat 6X sin X, kemudian dikurang 35 cos pangkat 4X sin pangkat 3X, kemudian ditambah 21 cos kuadrat X sin pangkat 5X, kemudian dikurang sin pangkat 7X. Nah, jadi ini bagian imajiner dari ruas sebelah kiri. Nah, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, nilai imajinernya juga sama, maka karena ruas imajiner di ruas kanan itu sama dengan 0, maka ini juga akan sama dengan 0. Nah, ini kemudian kedua ruas, jadi kita punya persamaan yang baru ya, ini. Karena ini sama dengan 0 dan I-nya tidak sama dengan 0, kemudian kita bisa mengalihkan kedua ruasnya itu dengan 1/2
I sin pangkat 7X. Sehingga nanti akan diperoleh sama dengan I-nya habis ya. Kemudian karena dibagi sin pangkat 7X, maka kita akan punya 7 cos pangkat 6X per sin pangkat 6X, tak lain adalah kotangen, karena kotangen adalah cos per sin ya. Jadi kita punya 7 kotangen pangkat 6X dikurang 35 kotangen pangkat 4X, kemudian ditambah 21 kotangen kuadrat X dikurang 1 sama dengan 0. Persamaan ini masih bisa kita ubah menjadi 7 kotangen kuadrat X dipangkatkan 3 dikurang 35 kotangen kuadrat X dipangkatkan 2, kemudian ditambah 21 kotangen kuadrat X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, persamaan terakhir ini kan bentuknya mirip dengan ini ya. AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan 0. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa X-nya itu sama dengan K kali V per 7, di mana K-nya itu elemen bilangan asli. Artinya, untuk bentuk persamaan yang terakhir ini juga berlaku untuk V-nya sama dengan X-nya sama dengan K kali V per 7. Nah, ini karena dia persamaannya berbentuk AX pangkat 3 tambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D, maka dia akan memiliki 3 buah akar. Jadi akar-akarnya itu di sini akan saya ambil. Yang pertama, X1-nya itu sama dengan V per 7. X2-nya sama dengan 2V per 7. Kemudian X3-nya sama dengan X3-nya akan saya ambil sama dengan 3V per 7. Nah, jadi kita akan menyesuaikan ke bentuk yang diminta di soal. Karena di soal kan tadi yang ditanyakan adalah tan V per 7 dikali tan 2V per 7 dikali tan 3V per 7. Nah, kemudian kalau kita ingat ya dari teorema Vieta, ini kalau punya akar-akar X1, X2, dan X3 untuk persamaan AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan 0, maka kemudian perkalian dari X1 kali X2 dikali X3 itu akan sama dengan negatif D per A. Nah, di sini maka kalau kita hubungkan ya dengan persamaan di sini, kita bakal punya X1-nya itu kan tadi untuk X-nya sama dengan V per 7, maka kemudian karena variabelnya adalah kotangen kuadrat X, maka kemudian berlaku kotangen kuadrat V per 7 dikali kotangen kuadrat 2V per 7 dikali kotangen kuadrat 3V per 7 akan sama dengan D, negatif D per A. Jadi di sini A-nya 7, B-nya 35, C-nya 21, D-nya min 1. Berarti min D per A-nya adalah 1 per 7. Nah, kemudian kedua ruas kita, jadi begini, ruas kirinya itu kan tak lain adalah kotangen V per 7 dikali kotangen 2V per 7 dikali kotangen 3V per 7 kemudian dikuadratkan. Dan ini sama dengan 1 per 7. Kemudian kedua ruas kita akarkan sehingga kita punya kotangen V per 7 dikali kotangen 2V per 7 dikali kotangen 3V per 7 sama dengan akar dari 1 per 7. Akar dari 1 per 7 tak lain adalah 1 per akar 7. Nah, ingat bahwa kotangen itu sama dengan sepertan. Jadi di sini kita akan punya 1 per tan V per 7 dikali 1 per tan
2V per 7 dikali 1 per tan 3V per 7 sama dengan 1 per akar 7. Nanti tinggal dikali silang ya, sehingga diperoleh nilai dari tan V per 7 dikali tan 2V per 7 dikali tan 3V per 7 sama dengan akar 7. Jadi jawaban untuk soal ini adalah akar 7. Sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.